Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Jadi kemarin teman-teman, saya itu sangat prihatin dan juga sangat sedih ya. Ketika tanpa sengaja saya waktu itu sedang mencuci kendaraan saya ya di tempat cucian, di salah satu tempat cucian ya. Dan biasanya kan kalau di tempat cucian itu kan ketika kita nunggu itu kan ada tempat ya teman-teman. Jadi ada beberapa pelanggan dari cucian tersebut yang duduk dan mereka itu ngobrol tepat di samping saya ya. Cuman saya waktu itu tidak ikut nimbrung, saya cuma diam. Dan di antara mereka itu terjadi obrolan-obrolan tentang hukum ya. Dan lari-larinya kemudian mereka ngobrol soal polisi, soal pengacara, dan waktu itu yang membuat saya kaget, yang membuat saya juga prihatin ya, ketika mereka menceritakan tentang kejelekan-kejelekan dari seorang pengacara. Mungkin mereka pernah mengalami suatu hal yang tidak enak ya dengan ketika berhubungan dengan seorang pengacara atau advokat teman-teman, dan akhirnya mereka menjudge, menghakimi bahwa pengacara itu semua sama saja kelakuannya. Misalnya cuma minta-minta duit, tapi kasusnya tidak dijalankan. Kalaupun dijalankan, ilmu atau saran yang mereka sampaikan itu salah, tidak sesuai dengan hukum yang ada, sehingga akhirnya mereka, klien-klien ini, mereka merasa dirugikan dan akhirnya yaitu ngomong pengacara itu sama aja, maunya cuma duit, tipu-tipu, nggak mau kerja, ya minta duit melulu. Saya sempat dengar seperti itu, dan tentu saja saya yang seorang advokat ya, seorang pengacara itu miris, prihatin. Karena saya sebagai pengacara itu saya mulai disumpah itu tahun 2007 teman-teman. Ketika mulai adanya undang-undang advokat ya, undang-undang advokat itu tahun 2006, dan 2007 itu saya dilantik, disumpah. Dari 2007 sampai 2024, jadi sudah 17 tahun, walaupun saya rasa 17 tahun itu masih sedikit ya, karena ada juga senior yang lebih senior dari saya. Dan selama 17 tahun tersebut, memang saya sempat bekerja di sebuah perusahaan finance, tapi tetap di bagian hukum ya, dan profesi advokat itu tetap melekat di saya. Karena ketika bekerja kemana-mana pun, menjalankan tugas, itu tetap embel-embelnya adalah saya advokat. Dan selama 17 tahun tersebut saya tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan klien saya ya. Semua saya kerjakan, bahkan kalau mau dibilang saya ini lebih banyak menjalankan atau membantu klien saya apa adanya. Saya tidak narif, dikasih bersyukur, tidak dikasih pun saya berterima kasih. Karena ketika saya melihat orang-orang yang saya bantu ini, mereka memang juga orang-orang yang tidak mampu ya teman-teman. Masa orang yang tidak mampu kita masih target ini, target itu. Dan ketika mendengar omongan orang seperti itu, saya sungguh miris. Apa yang selama ini saya jalankan, apa yang saya kerjakan, ternyata tercoreng
oleh avokat-avokat atau pengacara-pengacara yang karakternya buruk ya teman-teman ya, yang hanya mengambil keuntungan pribadi serta merugikan kliennya. Dan bukan saja saya yang dirugikan, karena saya yakin dan percaya bahwa di negeri ini, di Indonesia, itu masih banyak pengacara-pengacara yang lebih baik dari saya, yang memang betul-betul berjuang untuk penegakan keadilan. Oleh karena itu, seperti ada pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Itulah yang dapat saya rasakan ya. Dan juga pengacara-pengacara atau avokat-avokat yang baik, yang jujur, itu akhirnya dijudge juga seperti avokat yang atau pengacara yang merugikan nama baik avokat. Oleh karena itu mungkin ya saya tidak bisa berkata apa-apa teman-teman, karena menurut saya itu juga adalah hak masyarakat untuk menilai ya. Seperti polisi. Polisi juga, polisi itu sama saja. Suka nilang, suka minta duit ini itu. Tetapi tidak semua polisi seperti itu. Ya itu memang sebuah beban juga buat kami. Ketika kami sudah berlaku baik, tapi di luaran orang tetap beranggapan bahwa kami ini sama saja dengan yang lainnya. Dan tentu saja itu sangat merugikan ya teman-teman, tetapi biarlah nanti waktu yang membutuhkan, yang baik akan terlihat baik, yang buruk pasti juga akan mendapatkan karmanya. Oleh karena itu, ya sekedar saran untuk teman-teman ya, misalkan berkasus, Anda harus melihat track record dari lawyer tersebut. Karena sebenarnya dari karakter, dari cara penyampaian, terus terkait penguasaan atau skill, itu sebenarnya kelihatan kok teman-teman, antara pengacara yang asal-asalan dengan pengacara atau avokat yang memang benar-benar avokat ya. Dari situ kalian harus bisa menilai dan bisa melihat, dan juga harus bisa memutuskan make atau enggak. Gitu ya teman-teman. Dan semoga saja pengacara-pengacara yang lurus, yang jujur, yang baik ini selalu mendapat perlindungan dalam bekerja ya. Sedangkan yang pengacara atau avokat yang abu-abu atau yang suka mengakali kliennya, ya segera mawas diri dan menyadari apa yang dilakukan itu adalah merugikan. Kasihan klien-klien itu ya, yang sudah bermasalah, ketika mengeluarkan uang untuk menyelesaikan permasalahan ternyata tidak, malah masalahnya semakin berlarut-larut dan uangnya semakin keluar terus dan dijadikan ATM. Itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman di hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.